ним станем быть как один. Это значит, что его снова вспоминаем. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Что такое каждый миг, только откуда он возник, и откуда он возник, и откуда он возник. Надоели игры, надоели этим, и не петь, не говорить, стали все за этим. Подскажи, снова искать, если больше мы все его искать. Что такое каждый миг, только и откуда он возник, и откуда он возник, и откуда он возник. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saktika dengan NIM 206118053 dari jurusan Pendidikan Fisika UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fisika statistik, yakni pada pembahasan aproksimasi Stirling. Aproksimasi Stirling itu apa sih? Nah, di dalam fisika statistik biasanya terdapat fungsi distributif yang berbentuk fungsi faktorial. Nah, ketika bilangan faktorial itu tinggi atau besar, maka kita akan kesulitan dalam menghitungnya. Bahkan di dalam kalkulator, lambang faktorial itu masih jarang ditemukan atau bahkan tidak ada ditemukan di dalam kalkulator. Sehingga seorang bernama James Stirling mengemukakan pendekatan yakni disebut dengan aproksimasi Stirling. Aproksimasi Stirling ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menghitung logaritma dengan nilai yang besar. Nah, di mana aproksimasi Stirling ini dikombinasikan dengan logaritma natural atau ln dengan bilangan Euler yang dilambangkan huruf E. Nah, Euler itu memiliki nilai yang mendekati 2.71828181816. Nah, ketika pada logaritma itu ln X itu memiliki nilai 1 sehingga dapat dilambangkan dengan huruf E. Nah, biasanya di teorema ln itu juga memiliki banyak teorema. Misalnya ketika ln 1 maka hasilnya adalah 0. Ketika ln A tambah B maka didistribusikan menjadi ln A ditambah ln B. Dan ketika ln A pangkat N maka akan diuraikan menjadi N ln A. Nah, selanjutnya kita ke rumus umum aproksimasi Stirling, yakni rumusnya n faktorial mendekati n pangkat n dikali dengan Euler pangkat minus n dikali dengan akar 2 n. Nah, rumus umum ini dikombinasikan dengan persamaan logaritma sehingga menjadi ln n faktorial mendekati nilai ln n pangkat n dikali dengan Euler pangkat minus n dikali dengan akar 2πn. Nah, akar 2πn ini dapat dibuka akarnya dengan cara mempakarkan 2πn ini menjadi seperdua, sehingga ln n faktorial sama dengan ln n pangkat n dikali dengan e pangkat minus n dikali dengan 2πn pangkat seperdua. Nah, sesuai dengan teorema logaritma, pangkatnya akan dipindahkan ke depan sehingga rumusnya menjadi ln n faktorial mendekati n ln n dikurang n ln e ditambah seperdua ln 2πn. Nah, ln E itu kan sama dengan 1, jadi tidak usah dituliskan lagi, sehingga hasil akhir rumus itu adalah ln n faktorial mendekati n ln n dikurang n ditambah seperdua 2πn. Lanjut contoh soalnya. Tentukan nilai dari 200 faktorial. Nah, penyelesaiannya kita gunakan rumus akhir, yaitu ln n faktorial sama dengan n ln n dikurang n ditambah seperdua ln 2πn. Nah, n-nya diganti menjadi angka 200. Setelah itu ln 200 itu memiliki nilai 5.983. Nah,
2pi itu kan perkalian dari 2 dikali dengan 3,14. Nah, setelah itu kita peroleh angkanya, kita masukkan ke dalam rumus sehingga hasilnya seperti pada tampilan di atas, yakni ln 200 sama dengan 194.701 ditambah 0,1139, sehingga hasil akhir dari ln 200 faktorial adalah 19,4.814. 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring